Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang kepada Ibu narasumber, opening speaker, moderator, dan seluruh peserta yang telah hadir dalam ruangan Zoom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam ruangan webinar hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap bersama-sama menimba ilmu dari Ibu narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Iman Kuryawan, bisa dipanggil Iman dari BK Teknik Lautan TI. Dan pada siang hari ini berkesempatan menjadi MC pada acara webinar Engineer Room episode 2. Kupas tuntas asuransi CAR dalam dunia konstruksi. Yes. Mari kita sapa terlebih dahulu kepada Ibu narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Kiki Kurnia Putri. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah, Mas. Sehat, Mas. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bu. Semangat, Mas. Hari Ibu ini, Mas. Hah? Hari Ibu. Oh, Hari Ibu. Iya, Bu. Hari Ibu, betul. Oke, Hari Ibu, siap. Oke, mari kita baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing agar acara hari ini berjalan lancar tanpa kendala. Berdoa, silahkan dimulai. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne PHI. Untuk operator, mohon dibantu untuk memutar videonya. Kepada Bapak Ibu, silakan bersikap sempurna.
Cakrawala dunia, kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan menuju ke acara inti, yaitu pembukaan acara oleh Mas Mekdi Ghazali, selaku Sekretaris MUK BK Teknik Kelautan PII, mewakili Bapak Adi Chandra, selaku Ketua BK Teknik Kelautan PII yang berhalangan hadir pada siang hari ini. Dan dilanjut dengan pemaparan materi oleh Ibu Kiki Kurnia Putri. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mbak Anissa Mutia dari BKTK PII. Selanjutnya, selamat siang Mbak Anissa Mutia. Selamat siang, Mas Iman. Sudah siap Mbak? Sudah siap, Alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Iman atas waktunya dan pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta. Selamat siang juga kepada narasumber kita pada siang hari ini, Mbak Kiki. Selamat siang juga kepada Mas Medi Ghazali. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, yaitu merupakan pemaparan pematerian mengenai asuransi CHR dalam dunia konstruksi, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sedikit kata pembuka dari Mas Mehdi Ghazali, SSI, MSP, IPP, selaku Sekretaris Majelis Uji Kompetensi dari BK Teknik Kelautan PII, mewakili Bapak Dr. Adi Chandra yang merupakan Ketua BKPI. Selamat siang, Mas Mehdi. Iya, halo, selamat siang Mbak Anissa. Ya, Mas Mehdi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pengurus dan anggota Persatuan Insinyur Indonesia di seluruh Indonesia. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan hari ini, Ibu Kiki Kurnia Putri, STMT, serta seluruh rekan-rekan engineer dan peserta webinar yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan webinar Engineer Room episode yang kedua, diselenggarakan oleh Badan Kejuruan Teknik Kelautan Persatuan Insinyur Indonesia dalam keadaan sehat dan penuh semangat keinsinyuran. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari Bapak Dr. Ali Chandra selaku Ketua BK Teknik Kelautan PII yang berhalangan hadir melalui webinar ini. Oleh karena itu, saya ditugaskan untuk mewakili beliau dalam membuka acara ini. Rekan-rekan insinyur yang saya hormati, tema yang kita angkat pada siang hari ini yaitu kupas tuntas asuransi CAR dalam dunia konstruksi, merupakan topik yang sangat relevan dan krusial, khususnya dalam praktik insinyuran dan pengelolaan proyek konstruksi yang semakin kompleks, beresiko tinggi, serta menuntut kepatuhan terhadap aspek teknis, hukum, dan manajemen resiko. Pemahaman yang baik mengenai CAR bukan hanya menjadi kebutuhan bagi manajemen proyek, tetapi juga bagian dari tanggung jawab profesional insinyur dalam memastikan keberlangsungan proyek, perlindungan terhadap aset, serta mitigasi risiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan konstruksi. Melalui forum Engineering ini,
BK Teknik Kelautan berkomitmen untuk menghadirkan ruang diskusi yang aplikatif, kontekstual, dan berorientasi pada praktik lapangan, sehingga para insinyur tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga memiliki wawasan manajerial dan profesional yang utuh. Kami berharap melalui paparan dari narasumber yang kompeten pada hari ini, diskusi yang terbangun dapat memberikan nilai tambah nyata, memperkaya pemahaman, serta dapat langsung diterapkan dalam berbagai proyek konstruksi yang sedang maupun akan rekan-rekan jalani. Akhir kata, saya mewakili Bapak Dr. Adi Chandra mengucapkan terima kasih terutama kepada narasumber serta rekan-rekan semua. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Anissa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mehdi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita langsung saja menuju ke acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai kupas-kupas asuransi CHR dan bentuk konstruksi yang akan disampaikan oleh Mbak Kiki Kurnia Putri. Selamat siang Mbak Kiki, apa kabarnya siang ini? Selamat siang, Mbak. Ya, Iya. selamat siang, Mbak. Baik Mbak Kiki, kalau sudah siap, waktu dan tempat kami Sudah siap, persilakan. Mbak. Siap. Izin share screen. Sudah terlihat. Tadi keluar lagi Mbak. Oke, sebentar, Mbak. Ini. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat Mbak? Kita mulai aja ya, Mbak, ya, agenda kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu dulu untuk insinyur muda dan insinyur wanita kita pada hari ini karena bertepatan dengan 22 Desember 2025 adalah Hari Ibu. Terima kasih untuk insinyur wanita kita yang sudah bekerja keras gitu ya, Mbak. Selama ini di dunia konstruksi menghadapi tantangan konstruksi yang mana dunia konstruksi memang lebih banyaknya atau lebih condongnya adalah pria gitu ya Mbak ya, laki-laki seperti itu. Nah, untuk mengusung agenda itu juga saya Kiki Kurnia Putri yang nantinya akan nemanin Bapak Ibu sekalian dalam agenda kupas tuntas asuransi CHR dalam dunia konstruksi. Kita ketahui sendiri dunia konstruksi saat ini, apalagi di Indonesia ya Bapak Ibu, banyak sekali dan sedang proses pembangunan di mana-mana, di wilayah timur, kemudian di Jawa, malah juga di bagian barat, semuanya memang sedang dalam tahap pembangunan konstruksi. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Kiki Kurnia Putri, yang mana sebelumnya dan keahlian saya saat ini adalah sebagai bidang kontraktor masih bekerja di PT Berantas Abipraya dan saya menggeluti di kontrak konstruksi manajemen seperti itu. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian, insinyur-insinyur muda, insinyur-insinyur senior memiliki pengalaman yang mungkin jauh lebih banyak daripada saya. Tapi media ini sebagai media diskusi kita bersama gitu ya, tanya jawab seputar keinsinyuran gitu. Dan saya harapannya dengan adanya agenda ini kita bisa bertukar pikiran, bertukar ilmu, khususnya tentang asuransi konstruksi di bidang keinsinyuran seperti itu. Nah, kita mulai aja, Mbak. Nantinya kita akan bahas terkait project risk, kemudian kita lanjutkan ke introduction dari produk CAR itu sendiri, kemudian kita lanjutkan juga bagaimana produk CAR
itu dapat kita klaim gitu ya. Seperti apa konsep klaimnya, mulai dari tahapannya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang kita butuhkan, kemudian skemanya seperti apa, dan apa saja yang sebagai seorang insinyur yang harus kita persiapkan seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga ke case study dan best practice, kemudian diakhiri dengan conclusion dan tanya jawab. Nah, sebelum itu kita awali dengan pendahuluan gitu ya Bapak Ibu, bahwa kita lihat Indonesia belakangan ini pembangunan di mana-mana yang ternyata kalau kita lihat dari 10 top global di Indonesia di internasional gitu ya, Indonesia merupakan 5 dari 10 terbesar di dunia yang memang sedang dalam tahap konstruksi. Mungkin hal ini sejalan dengan kondisi Indonesia, memang negara berkembang gitu ya Bapak Ibu, dengan adanya pembangunan di seluruh penjuru negara. Harapannya adalah konektivitas terbangun, kemudian industri berkembang, sehingga pendapatan per kapita kita juga dapat naik seperti itu. Nah, di sini juga kalau kita lihat dari persebarannya, US menempati peringkat kedua, mohon maaf, Cina di peringkat pertama, kemudian ada US di peringkat kedua, yang diikuti dengan India dan Jepang, Indonesia seperti itu. Nah, kemudian dari Allianz menyampaikan juga di sebelah kanan kita lihat kondisi pembangunan di Indonesia yang sangat banyak ini eh, tentunya banyak sekali tantangan. Salah satunya adalah kondisi klaim gitu ya Bapak Ibu. Klaim itu di dunia konstruksi sendiri sangat relevan, baik itu klaim kepada pemberi kerja maupun klaim kepada pengguna jasa seperti itu. Yang pada kondisi ini, menurut Allianz juga ada 5 penyebab dari klaim yang sering terjadi. Salah satunya yang terbesar di sini grafik menunjukkan adalah karena kebakaran seperti itu. Terjadinya kebakaran, kemudian bencana alam yang diikuti dengan defect produk gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari number of claim atau tingkat kejadian klaimnya, eh, bencana alam memang menempati peringkat pertama, sehingga kondisi alam, kondisi yang memang tidak bisa diprediksi gitu ya Bapak Ibu sekalian, itu eh, yang sangat riskan terjadi di proyek dan sangat mungkin menyebabkan proyek mengalami klaim seperti itu. Sebagai seorang insinyur, ini yang harus kita waspadai dan harus kita perhatikan sejak mulai perencanaan hingga proses pelaksanaan itu sendiri. Kita lanjut, Indonesia sendiri ini merupakan persebaran data BMKG menunjukkan bahwa bencana alam di Indonesia sangat tinggi. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia merupakan wilayah yang dilewati garis khatulistiwa gitu ya Bapak Ibu. Kemarin gitu ya di eh, November, Desember, kejadian banjir di Sumatera yang juga kita rasa nggak pernah kita duga-duga akan sebesar itu. Itu terjadi gitu ya, mulai dari Aceh juga kena, kemudian Sumatera, Padang seperti itu ya. Kemudian di Bekasi sempat terjadi gempa bumi juga, padahal kalau kita lihat Bekasi sangat jarang gitu ya Bapak Ibu, eh, apa namanya, gempa bumi gitu ya. Biasanya di wilayah-wilayah timur seperti itu atau wilayah barat itu biasanya yang memang sering terjadi gempa bumi, dan gempa bumi ini juga menyebabkan puluhan rumah rusak seperti itu. Kemudian di perairan Sabang juga terjadi gelombang besar. Di Priuk juga sering terjadi ya Bapak Ibu ya, gelombang pasang seperti itu. Terus di ini, maaf terpotong, di Yogyakarta, kemudian di Jawa Timur juga ada erupsi karena wilayah Indonesia sendiri, Gunung Merapi gitu ya, gunung berapi memang tersebar di beberapa wilayah. Kita lihat juga di Denpasar belakangan ini juga terjadi banjir, bahkan setelah Sumatera kemarin informasinya juga ada banjir di sana yang cukup tinggi juga. Kemudian ada angin, kemudian kebakaran, dan tidak bisa kita antisipasi juga adalah
tanah longsor dari hasil curah hujan tinggi seperti itu. Nah, ini juga menurut data yang ada di Goodstat, kemudian juga data dari BMKG sama Kementerian Energi. Ini menunjukkan persebaran kondisi tanah serta bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kita lihat di sini grafik menunjukkan 90% kejadian di Indonesia itu salah satunya karena banjir, kemudian cuaca ekstrim, seperti curah hujan tinggi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari curah hujan tinggi itu tadi yang sempat disampaikan juga menyebabkan tanah longsor, kemudian kar karhutala atau misalnya angin gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian gelombang pasang, abrasi, kemudian gempa bumi yang juga tadi karena kita dilewati oleh garis khatulistiwa dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga dari kondisi itu resiko itu sudah pasti ada di sebuah proyek meskipun dalam hal ini menurut PMBOK kita tahu sendiri bahwa resiko itu memang kondisi yang bisa saja terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Yang resiko sendiri juga bisa hal yang positif, bisa juga kondisi yang negatif yang menyebabkan proyek itu mengalami perubahan baik dari scope, schedule, cost, dan quality yang sudah dari awal proyek sudah kita rencanakan. Sehingga ada kondisi ini, ada resiko ini yang mana menyebabkan tadi yang sudah kita rencanakan di awal sebagai seorang insinyur mau nggak mau harus kita adjust gitu ya. Biasanya berupa SI gitu ya, perubahan. Perubahan desain, perubahan scope of work gitu, perubahan cost, balance budget, segala macam. Nah, itu merupakan tugas seorang insinyur sehingga sebagai seorang insinyur atau engineer mau tidak mau dan sebuah kewajiban untuk mempelajari resiko dan menganalisis resiko di proyeknya. Nah, produk asuransi CAR ini merupakan solusi gitu ya sebagai seorang insinyur agar dapat menangani resiko. Jadi, ketika kita sudah menganalisis resiko yang ada di sebuah proyek, biasanya kita buat namanya manajemen resiko ya Bapak Ibu ya. Jadi risk respon dari resiko yang sudah kita analisis meskipun secara umum resiko sendiri juga bukan hanya soal eh, kejadian alam gitu ya. Bisa jadi karena adanya perubahan desain tadi, kondisi lahan yang belum bebas dan lain sebagainya itu juga termasuk resiko, termasuk juga ada resiko kontraktual gitu ya Bapak Ibu. Yang semula kontraknya bilang seperti ini ternyata ada perubahan dari owner atau dari MK atau dari kondisi di lapangan yang menyebabkan kontrak kita harus berubah. Nah, itu adalah potensi resiko. Tapi dalam hal ini resiko dalam proyek memang bisa kita antisipasi atau kita respon gitu ya dengan risk strategi yang dapat kita transfer melalui produk asuransi CAR atau kita pindahkan gitu. Jadi agar tidak lagi tugas kontraktor atau penyedia jasa sebagai eh, yang harus mengelola risiko atau dampak dari risiko itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, nah karena kita adalah seorang insinyur ya Bapak Ibu, PII ini media insinyur gitu ya. Seperti apa produk asuransi konstruksi ini eh, dimanfaatkan oleh seorang insinyur gitu. Nah, dengan adanya produk asuransi konstruksi ini, harapannya adalah insinyur dapat mempertahankan kualitas proyek secara aman dan tentunya berkelanjutan. Kemudian menjaga mutu, waktu, dan biaya sehingga ketika ada resiko, ketika ada kejadian di proyeknya, dapat segera ditindaklanjuti dengan adanya asuransi kita dibantu oleh pihak ketiga gitu ya Bapak Ibu, tolong diselesaikan gitu. Jadi progres kita juga terjaga gitu. Kemudian selanjutnya juga mencegah adanya sengketa proyek di mana proyek yang mungkin kita sudah bangun gitu ya Bu, Bapak Ibu,
sudah hampir jadi 90% seperti itu. Harusnya misalnya kita targetnya di bulan depan harusnya sudah PHO seperti itu. Nah, tapi karena ada kejadian, ada resiko sehingga menyebabkan dari owner, oh saya tidak mau, ini sesuai kontrak kita seperti ini, seperti ini. Nah, dari owner juga mungkin karena kondisi tertentu, meskipun dalam kontrak juga force major ada gitu ya Bapak Ibu, tapi ada batasannya pasti, ada skema tertentu juga yang mungkin nanti dalam edisi selanjutnya ada pembahasan lebih lanjut dalam hal ini. Kita mencegah hal itu terjadi sengketa kepada pihak ketiga, baik itu kepada owner gitu ya, atau juga oleh masyarakat, di mana masyarakat itu kan yang memanfaatkan produk kita gitu ya. Misalnya kita diminta untuk membangun sekolahan, sedangkan masyarakat itu yang penerima manfaatnya gitu, yang memanfaatkan produk itu. Jadi sekolahan itu yang digunakan oleh para pelajar, kemudian mahasiswa gitu ya, anak-anak, yang mana sepertinya sebagai seorang insinyur kita harus memastikan bahwa kualitas kita terjaga dan tidak ada kurang dari kontrak kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah itu semua tujuannya adalah profesionalisme dari insinyur atau keahlian kita sebagai seorang engineer dapat meningkat seperti itu. Selanjutnya, sebenarnya asuransi CAR atau asuransi konstruksi ini sendiri itu apa seperti itu ya. Nah, dalam hal ini kita memang khusus pembahasan terkait produk asuransi CAR, padahal secara umum asuransi sendiri gitu ya di dunia konstruksi itu sangat banyak. Nah, di sini kita juga lihat di sini ada CAR gitu ya yang akan kita bahas atau Contractor All Risk, itu terkait dengan pertanggungan di masa pekerjaan konstruksi. Meskipun di situ memang ada di maintenance period juga ya Bapak Ibu, ada batasan-batasan tertentu di mana maintenance period itu masuk dalam pertanggungan CAR, tapi memang bukan itu, bukan khusus di situ. Kalau CAR itu lebih kepada cakupan pada proses pelaksanaannya saja, kayak gitu. Kemudian ada juga produk namanya EAR gitu ya Bapak Ibu, Erection All Risk, yaitu yang fokusnya adalah proses pemasangan alat, kemudian mesin, instalasi listrik, pabrik, kemudian peralatan teknis, kemudian apa namanya operasional produk erection gitu ya. Nah, itu adalah IAR. Kemudian ada juga produk lain yakni TPL atau third party liability, yang ini lebih kepada perlindungan di pihak ketiga, mulai dari akibat pelaksanaan proyek di konstruksi, kemudian mengenai barang atau produk orang lain seperti itu, atau misalnya kita sedang pelaksanaan konstruksi, biasanya ada getaran gitu ya Bapak Ibu yang menyebabkan bangunan di sebelahnya itu bergerak atau biasanya turun gitu. Kualitasnya jadi turun, atau misalnya kita sedang proses pembangunan di sebelah rumah sakit yang mana apa namanya karyawan di situ atau misalnya pasien di situ merasa terganggu dengan adanya pembangunan kita, itu bisa diklaimkan Bapak Ibu. Jadi keluhan daripada pihak ketiga yang menyebabkan kerugian itu tadi juga dilindungi dalam TPL seperti itu. Nah, kemudian ada produk lain juga, ada machinery breakdown, itu terkait dengan perlindungan terhadap kerusakan mesin yang tiba-tiba dan tidak terduga. Ini biasanya untuk produk-produk PLTM, PLTA, kemudian produk-produk lain yang memang lebih kepada mesin. Nah, ini bedanya dengan yang erection tadi. Kalau erection atau EAR itu lebih kepada pabrik seperti itu. Mesin-mesin di pabrik, instalasi listrik di pabrik itu ke EAR. Kalau MB itu lebih kepada PLTM, produk PLTA seperti itu. Kemudian di sini juga ada produk lain seperti Property All Risk, IAR, kemudian ada CECR yang mana ini biasanya melindungi setelah proses pelaksanaan konstruksi itu selesai. Jadi biasanya dalam maintenance period produknya sudah jadi gitu ya, diserahkan ke owner gitu. Tapi kita masih ada maintenance period yang mana memastikan dalam maintenance period ini ketika ada defect gitu ya, biasanya mau nggak mau harus diperbaiki. Nah, di sini fungsi dari PAR atau EAR dan CECR itu sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau untuk PAR itu biasanya memang untuk
resiko-resiko atau produk aset yang sudah jadi, tapi di industri, gedung, mesin, dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kalau untuk CECR sendiri lebih kepada bangunan-bangunan gedung gitu, Bapak Ibu. Kalau EAR dan MB tadi, kenapa di sini juga ada mesin? Mungkin kalau EAR dan MB ini lebih kepada operasional di awal. Jadi ketika dia sedang proses pembangunan dan lain sebagainya, mengalami kerusakan dan kejadian tidak terduga, itu masuk ke EAR dan MB seperti itu. Kemudian ini ada juga produk lain seperti PII, kemudian Workman Compensation, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Nah, dari produk CAR ini kalau kita lihat dari proses manajemen kontrak konstruksi gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya kita bagi dalam 2 stage Bapak Ibu. Kalau kita bilang di prakontrak itu adalah proses bidding gitu ya Bapak Ibu atau tender, kemudian pelaksanaan kontrak, pasca kontrak dan purna kontrak, biasanya CAR itu melindungi di area pelaksanaan kontrak. Setelah kita tanda tangan kontrak, nah itu produk CAR, EAR, TPL itu harapannya sudah ada kayak gitu. Nah, kemudian di pasca kontrak setelah proses PHO gitu ya Bapak Ibu, dari insinyur harus sudah mulai mempersiapkan produk baru lagi gitu ya. Asuransi PAR, kemudian ada CECR dan produk lain seperti MB seperti itu. Nah, ini kita bahas lebih lanjut terkait dengan asuransi kontraktor all risk atau asuransi CAR. Jadi sebenarnya produk asuransi CAR itu sendiri seperti apa gitu ya. Kalau asuransi CAR ini ditujukan gitu ya untuk melindungi setiap resiko atau setiap kejadian, setiap dampak sebuah kejadian, kerusakan atau kerugian selama proses pembangunan proyek konstruksi. Jadi selama maintenance period, selama proses pelaksanaan konstruksi tadi di luar maintenance period itu adalah produk kontraktor all risk. Misalnya kejadian ada gempa bumi yang menyebabkan proses pelaksanaan tertunda, kemudian menyebabkan juga uh, produk kita rusak seperti itu bisa diklaimkan dalam CAR. Nah, asuransi CAR ini nantinya memberikan dukungan finansial kepada proyek agar dapat berjalan hingga proyek selesai sesuai dengan batasan waktu dan profesionalisme dan budaya keselamatan perusahaan sehingga kita sebagai insinyur, sebagai engineer dapat mempertahankan profesionalisme dan produk kita atau kerjasama kita. Jadi konstruksi itu adalah sebuah perjanjian ya Bapak Ibu ya, ikatan. Jadi ketika kita membuat ikatan, keinsinyuran kita itu juga diikat gitu ya Bapak Ibu, sehingga asuransi CAR ini dapat mendukung atau mempush kita gitu, memberikan jaminan, memberikan keamanan dan PD kita lebih PD Bapak Ibu sebagai insinyur untuk melaksanakan sebuah konstruksi secara aman dan lebih bisa menyelesaikan konstruksi sesuai dengan target perencanaan yang sudah kita buat di awal. Nah, dari produk asuransi CAR ini sendiri sebenarnya isinya seperti apa gitu ya. Komponen dari polis CAR ya biasanya kita sebutnya polis CAR itu ada general information, kemudian ada coveragenya apa, kemudian ada deductible, terus exclusionnya gitu ya. Terus ada kondisi lain dan premi. Nah, general information itu seperti apa? Biasanya general information itu terkait dengan ownernya siapa, kemudian siapa kontraktornya, periode pelaksanaannya berapa lama, dan wilayah proyeknya ini apa, di mana. Nah, itu biasanya di general information. Nah, kemudian ada coverage, jadi batasan perlindungannya. Biasanya memang produk CAR itu melindungi resiko kerusakan materi apa namanya struktur gitu ya Bapak Ibu. Cuman dalam coveragenya sendiri sebenarnya asuransi menawarkan perlindungan dalam bentuk lain atau batasan-batasan lain yang bisa kita adjust. Jadi sebagai insinyur harapannya lebih memperdalam asuransi CAR sehingga nanti ketika polis itu terbit
sudah sesuai dengan resiko yang ada di project. Jadi jangan sampai ketika kita beli produk asuransi CAR tapi kita tidak tahu manfaat dari produk itu sendiri, serta ternyata ada hal-hal yang dikecualikan oleh asuransi sehingga waktu ada kejadian, oh ternyata gempa bumi nggak masuk dalam coverage gitu Bapak Ibu. Oh ternyata banjir nggak bisa diklaimkan atau misalnya longsor ada batasannya ternyata hanya 3 M. Padahal kita klaim ada 10 M seperti itu. Atau juga misalnya ternyata perlindungan pihak ketiga tadi tidak ada. Nah, itu juga harus kita cek sama-sama gitu ya, termasuk juga tim tim engineer lain yang misalnya kita bekerja sama melalui kontrak KSO gitu ya Bapak Ibu, itu harus kita cek misalnya apakah memang dilindungi dua-duanya atau hanya sekian porsi saja atau misalnya leadernya saja yang dilindungin seperti itu karena memang produk asuransi ini itu sesuai dengan permohonan atau request dari kita seperti itu. Nah, kemudian ada juga deductible. Kalau tadi coverage itu terkait dengan batasannya di deductible ini kita lebih kepada eh, lingkup mohon izin kalau coverage itu lebih kepada produknya itu apa, kalau deductible ini lebih kepada batasannya. Jadi misalnya dalam coverage tadi bisa diklaimkan untuk gempa bumi, bisa diklaimkan untuk eh, angin, terus ada tanah longsor segala macam. Kemudian jumlah pertanggungannya itu berapa ada dalam coverage dalam coverage sesuai dengan nilai kontrak. Nah, kalau di deductible ini adalah lebih kepada batasan lebih spesifik lagi. Jadi misalnya dalam gempa bumi sekian persen, dalam banjir sekian persen, dalam TPL sekian persen. Jadi ini deductible itu adalah turunan dari coverage itu sendiri. Nah, di sini juga ada exclusion ya Bapak Ibu. Exclusion itu lebih kalau dalam CAR biasanya yang tidak masuk dalam polis itu apa saja, kemudian kondisinya seperti apa, itu masuk dalam conclusion. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian juga ada condition-condition tertentu, kapan kita harus bayar polis ini, kemudian siapa yang nanti akan menangani klaim kita. Kemudian bagaimana proses klaimnya, nah itu masuk dalam condition. Nah kemudian juga ada premi atau biaya pengurusan CAR-nya itu sendiri atau polisnya itu sendiri disampaikan di situ. Misalnya kita punya kontrak 400 miliar gitu ya Bapak Ibu dengan biaya premi 0,1% atau misalnya 4 M gitu. Nah, itu tersebut dalam premi ini sendiri dan biasanya premi ini sendiri disesuaikan dengan kondisi proyek, jenis proyeknya apa, kemudian risikonya seperti apa, lokasinya di mana. Jadi tidak bisa disamaratakan antar proyek satu dan proyek lainnya. Bahkan kadang satu proyek yang sama gitu ya, sama-sama jalan memiliki premi yang berbeda. Nah, ini apa ya, perlu keahlian khusus sih Bapak Ibu untuk kita ada juga ilmu negosiasi dengan asuransi dengan vendor gitu ya Bapak Ibu. Gimana memperoleh premi yang eh, lebih murah seperti itu. Meskipun dengan coverage atau perlindungan yang tetap bagus kayak gitu. Nah, ini sedikit spill gitu ya Bapak Ibu kalau di PT Berantas Abipraya karena saya bekerja di PT Berantas Abipraya gitu. CAR sendiri merupakan salah satu yang wajib ada di proyek kami. Jadi setiap proyek, setiap eh, kita dapat kontrak proyek gitu ya Bapak Ibu, wajib ada CAR, tidak tanpa terkecuali. Meskipun proyek yang hanya 5 bulan, ada 2 bulan seperti itu ya misalnya Bapak Ibu. Nah itu wajib tetap ada CAR karena tidak menutup kemungkinan sebuah proyek yang sebentar itu pasti ada namanya perpanjangan kontrak lagi ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa total klaim yang kita dapat gitu ya Bapak Ibu itu bisa mencapai di 2023 di 43 M, kemudian di 2024 di 68 M. Coba bayangkan proyek kita gitu ya Bapak Ibu harus menangani atau mengganti sekian kerugian ini sendiri tanpa adanya produk asuransi tadi. Jadi harapannya dengan adanya gambaran grafik ini kita lebih aware untuk
lebih care gitu ya Bapak Ibu dengan proyek kita. Oh iya juga dengan adanya CAR atau produk asuransi ini proyek kita dapat lebih lebih minimize biaya gitu. Jadi ketika ada kejadian, ada resiko sudah tidak perlu pusing lagi karena ada pihak ketiga yang mengganti gitu. Meskipun memang ada proses pengurusannya, memerlukan waktu untuk proses pengurusannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga lihat ini mungkin tadi sudah sedikit kita spill di depan bahwa coverage CAR itu ada sekian macam gitu ya Bapak Ibu, mulai dari material damage, kemudian ada third party liability atau pergantian pihak ketiga, ada perluasan lain juga, dan di sini nanti ada kausal khusus yang harus concern dari Bapak Ibu sebagai seorang engineer kayak gitu. Nah, material damage sendiri seperti apa? Material damage itu kerugian atas material. Jadi ini lebih spesifik kepada pekerjaan yang ada di BOQ. Jadi ketika di BOQ menyebutkan pekerjaan timbunan, kemudian ada pekerjaan galian, seperti itu ada misalnya pemasangan unit gitu misalnya, atau pemasangan pelaksanaan pekerjaan dinding gitu, atau misalnya lagi pelaksanaan fondasi. Nah, itu yang ditanggung dalam material damage itu, maksud dari material damage itu sendiri. Nah, dalam material damage juga ada dua gitu ya Bapak Ibu, biasanya adalah terkait dengan AOG atau kejadian-kejadian kehendak Tuhan gitu ya, biasanya tuh AOG itu, atau misalnya natural hazard sih kita kalau kita sebutnya ya Bapak Ibu. Nah, mulai dari kebakaran, kemudian ada banjir, ledakan, gempa bumi, tanah longsor. Nah, itu masuk ke dalam kondisi-kondisi AOG. Nah, kemudian ada kejadian lain-lain gitu. Biasanya masuk juga dalam material damage yang di luar daripada AOG tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada third party liability terkait dengan kerugian yang ditimbulkan kita terhadap pihak ketiga. Misalnya tadi ada eh, sedang dilakukan kunjungan di proyek, kemudian eh, proses pelaksanaan mengenai pihak ketiga tadi, nah itu bisa diganti gitu Bapak Ibu. Kemudian misalnya ada harus apa namanya asuransi jiwa dan lain-lain di sini juga bisa digantikan gitu ya. Di luar daripada asuransi jiwa yang sudah diasuransikan oleh setiap orangnya seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada kerusakan harta benda pihak ketiga yang mungkin tadi sudah sedikit atau banyak kita sampaikan di depan ya. Jadi misalnya kita sedang ada proses konstruksi, kemudian getarannya mengenai eh, kerugian pihak ketiga, nah itu masuk ke dalam third party liability. Meskipun secara kondisi tertentu biasanya owner ada juga yang minta asuransi TPL ini terpisah karena dia sering terjadi ya di proyek. Jadi hal-hal yang nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja terjadi di project. Misalnya kita mengangkut material dari storage A ke storage B, ternyata kita di jalan mengenai rumah warga, atau misalnya materialnya jatuh di jalan menyebabkan apa namanya rusak gitu ya. Nah, itu biasanya digantikan dalam produk asuransi CAR, meskipun balik lagi memang coverage itu ada deductible-nya atau batasannya kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada perluasan lain, misalnya existing property, jadi kondisi produk yang sudah ada di situ, misalnya kita revitalisasi gitu ya. Proses revitalisasi ini ternyata tidak semuanya merupakan lingkup pekerjaan kita. Ada area taman yang itu memang existing sudah ada di situ, tapi ternyata waktu kejadian mengenai itu juga. Nah, itu yang disebut existing property. Kemudian juga ada removal debris atau debris removal. Ini biasanya pembersihan puing-puing. Jadi biasanya kalau ada bangunan yang rontok gitu ya, runtuh. Nah, itu biasanya proses pengangkutan material yang runtuh itu disebutnya removal debris. Kemudian ada professional fee, surrounding property di area sekitar, maintenance fees cover, kemudian extend maintenance cover, dan lain-lainnya itu merupakan perluasan lain dari CAR. Nah, perlu diketahui juga dalam perluasan ini Bapak Ibu harus harus apa ya lebih teliti karena biasanya
Misalnya dalam debris removal ini, dalam deductible-nya nanti hanya dibatasi 20 juta. Nah, itu kadang merugikan untuk proyek-proyek kita. Kayak gitu. Nah, terus di sini tadi kita lebih concern di preventive measure clause. Nah, di mana preventif ini adalah kita sebagai insinyur wajib melakukan langkah-langkah atau tindakan preventif ketika terjadi bencana. Contohnya, curah hujan tinggi. Kita tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan. Nah, sebagai insinyur harus ngapain agar produk kita ternyata ada material yang sudah di onsite gitu ya, sudah MOS. Nah, harus diapakan material ini? Misalnya kita tutup dengan terpal, atau misalnya kita pindahkan material ini di storage lain yang memang cukup jauh, memerlukan waktu, memerlukan mengeluarkan biaya. Nah, ini merupakan preventive measure cost dan ini sebenarnya digantikan dalam proses klaim CAR itu sendiri. Kayak gitu. Selanjutnya ini terkait existing property, kemudian removal debris ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya sedikit jelaskan terkait exclusion gitu ya. Kalau exclusion itu sendiri biasanya di CAR memang perang, kemudian huru-hara, pemberontakan dan lain-lain itu tidak di cover. Jadi biasanya kalau yang proyeknya ada di luar Jawa gitu ya Bapak Ibu, misalnya Mbak di sini ada pemberontakan atau misalnya ada kerusuhan gitu. Nah, biasanya teman-teman pengen bisa diklaimin atau enggak. Nah, sebenarnya dalam CAR itu sendiri tidak ada klausa untuk klaim perang atau pemberontakan. Penyebabnya adalah perang atau pemberontakan. Tapi balik lagi bahwa dalam CAR itu sendiri sebenarnya bisa diperluas. Jadi bisa ditambahkan ketika memang lokasi proyeknya itu rawan pemberontakan, rawan kerusuhan gitu ya. Misalnya di wilayah timur atau di wilayah barat gitu. Nah, itu dari produknya sendiri sebenarnya bisa diperluas meskipun biayanya biasanya jauh lebih murah, lebih mahal seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada misalnya tindakan sengaja kelalaian sengaja gitu ya, kelalaian dengan sengaja, kemudian ada desain yang cacat, kemudian perilaku yang tidak sesuai kontrak dan lain-lainnya. Nah, itu mutlak di exclusion-kan gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini adalah terkait dengan faktor pertimbangan bagaimana kita sebagai insinyur memilih produk asuransi CAR yang berkualitas gitu. Dan balik lagi premi yang murah pastinya ya Bapak Ibu biar menekan biaya di proyek seperti itu. Nah, biasanya pertimbangannya itu apa saja, mulai dari ukuran proyeknya atau nilai proyeknya itu sendiri, nilai kontrak di atas sekian, di bawah sekian. Nah, itu eh, salah satu pertimbangannya Bapak Ibu. Jadi misalnya sama-sama proyek gedung gitu ya, yang satu 10 lantai, yang satu hanya satu lantai. Ya pasti yang 10 lantai ini yang jauh lebih mahal. Oh, belum tentu karena ada kondisi-kondisi lain, misalnya wilayahnya di mana, kemudian geografisnya seperti apa, kondisi cuacanya di mana, seperti apa, curah hujannya seperti apa, apakah dilalui khatulistiwa atau enggak. Seperti itu. Nah, terus juga ada hal ketiga yang perlu dipertimbangkan adalah metode pelaksanaannya. Jadi, pemilihan metode pelaksanaan, misalnya tadi kita pakai alat berat yang seperti apa, terus teknologi yang seperti apa, itu termasuk dari pertimbangan memilih CAR gitu ya, termasuk coverage yang harus di cover seperti apa, biayanya berapa, dengan metode yang jauh lebih kompleks biasanya menyebabkan biaya yang jauh lebih mahal kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada durasi project gitu ya, fase project atau periode project gitu. Nah, itu termasuk juga yang menyebabkan biaya dari CAR itu sendiri bisa jauh lebih mahal. Atau biasanya polisnya itu sendiri jadi banyak batasannya gitu Bapak Ibu. Oh, ini ternyata durasinya lewat tahun, 2 tahun. Nah, itu biasanya dari asuransi akan mempertimbangkan, oh, nggak bisa ini dengan harga yang sekian kayak gitu. Nah, ada provisi-provisi lain yang dipertimbangkan di situ. Kemudian selanjutnya juga ada tanggung jawab dari pihak ketiga gitu ya, litigasi atau potensial yang muncul dari kerusakan properti dari pihak ketiga. Misalnya
perlu nggak kita ada tambahan TPL tadi? Kalau memang nggak perlu, harus dihilangkan atau misalnya ditambahkan yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah itu juga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan dalam proses memilih CAR, termasuk juga biaya yang dapat menyebabkan biaya CAR itu mahal seperti itu. Nah, ini contoh produk polis asuransi CAR, Bapak Ibu. Di sini tadi untuk para pihaknya gitu ya, nama proyeknya apa, para pihaknya siapa, alamatnya di mana gitu. Nah, terus jangka waktu proyek gitu ya, kalau di dalam produk polisnya itu sendiri sudah jadi jangka waktu asuransi karena memang jangka waktu asuransi itu harusnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan proyek dan maintenance-nya. Nah, di sini sedikit saya jelaskan terkait maintenance period gitu ya. Oh, di sini dalam polis ini ternyata ada Mbak perlindungan untuk maintenance period. Nah, biasanya produk asuransi CAR memang ada perlindungan untuk maintenance period, tapi maintenance period yang di sini itu beda dengan produk asuransi lain, misalnya CECR atau PAR tadi gitu ya. Nah, itu beda yang ditanggung. Jadi ketika kita melaksanakan defect list gitu ya Bapak Ibu, ketika kita mau PAHO ternyata ada defect list yang harus diselesaikan. Nah, biasanya untuk maintenance period yang di sini itu hanya mengacu pada nilai kontrak defect list aja. Jadi misalnya harus ada perbaikan dinding yang masih mengelupas gitu. Nah, ketika terjadi gempa bumi atau misalnya angin gitu ya, nah produk yang bisa diklaimkan hanya pekerjaan yang masuk dalam defect list dan memang sedang kita kerjakan pada waktu kejadian kayak gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih banyak batasannya gitu Bapak Ibu, termasuk juga biasanya kondisi ini bukan disebabkan oleh AOG gitu Bapak Ibu. Jadi kalaupun memang diperbolehkan karena AOG itu bukan karena kelalaian si AOG-nya itu sendiri. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang kita sedang pekerjaan defect list, nah sebenarnya defect list-nya ini kenapa? Kayak gitu lebih kepada oh ternyata defect list-nya ini waktu kita kerjakan kualitasnya memang jelek. Kemudian waktu ada gempa ada ini dia rontok gitu ya, runtuh gitu. Nah, lebih ke situ. Jadi sudah bukan lagi perlindungan yang full coverage seperti produk pada pelaksanaan konstruksinya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, terus di sini juga tadi kita bahas terkait dengan klausa-klausa gitu ya, coveragenya itu di bagian sini Bapak Ibu, nilai kontraknya berapa, kemudian apakah full kontrak itu yang di cover dalam polis ini. Karena memang kadang karena terlalu mahal dari asuransi menawarkan, oh oke Mbak, karena sepertinya biayanya terlalu mahal, kita bisa nawarkan yang sekian aja Mbak, tapi memang nilai kontraknya harus kita kurangin. Jadi dari satu T gitu ya Bapak Ibu hanya 750 misalnya 750 M atau bisa juga di sininya tetap tapi mereka kasih batasan proses klaimnya. Mbak, di sini aku kasih batasan biasanya ada namanya LOL Bapak Ibu. Nah, itu di situ batasan klaimnya. Biasanya kalau untuk proyek-proyek air itu ada 100 M misalnya atau 50 M. Nah, karena memang produk-produk bangunan air itu sudah sering banget diklaimkan jadi cukup mahal di kalangan pasar asuransi kayak gitu. Nah, terus di sini ada deductible atau risiko sendiri gitu ya Bapak Ibu. Tadi kalau di coverage itu lebih kepada menjelaskan pertanggungannya apa, perlindungannya apa. Nah, di deductible ini lebih kepada batasan dari pertanggungannya tadi. Jadi 20% of 5 M gitu ya untuk insiden gempa bumi, kemudian volcanic eruption, terus tsunami, banjir dan lain sebagainya. Nah, kemudian di section 2 tadi mungkin kita sedikit bahas di luar daripada kejadian-kejadian AOG gitu. Nah, terus ada juga karena getaran, removal, working of support kayak gitu ya yang ada di project. Kemudian di sini juga ada terkait dengan waranti dan klausa-klausa lain. Di sini karena tadi ya Bapak Ibu di bangunan air itu sudah sering terjadi klaim, apalagi karena curah hujan tinggi, banjir, kemudian tanah longsor, biasanya penawaran dari asuransi itu jauh lebih detail lagi. Contohnya di sini
dia ada memberi batasan untuk landslide sama flood gitu ya. Maksimum satu kali klaim hanya 15 M kayak gitu. Atau secara umum sekali klaim 15 tapi maksimumnya adalah 50 M kayak gitu. Nah, ada apa namanya klausa-klausa lain di sini yang menjadi ini juga harus dicek sama teman-teman project ya, teman-teman engineer, teman-teman insinyur gitu. Kemudian ada juga yang kadang ketika itu project jalan, dia hanya melindungi STA sekian sampai sekian. Jadi ketika nanti diklaimkan, oh ternyata STA 153, oh nggak masuk dalam polis. Nah kita nggak bisa klaimkan. Atau biasanya juga kalau dalam jalan itu kan ada tebal lapis sekian. Nah itu kalau apa namanya asuransi yang jahil mereka biasanya kasih batasan di situ. Jadi tebal lapis hanya boleh sekian senti, sekian mili seperti itu. Nah, kadang kalau kita nggak jeli, nggak ngeh di situ, ketika kita mau ngeklaim ternyata, oh kita kerugiannya 5 M, ternyata yang bisa diklaim hanya 3 M kayak gitu. Atau juga kalau di dunia air ya biasanya ada sedimentasi. Di sini ada klosa-klosa sedimentasi yang dia kasih batasan. Jadi misalnya ada sedimentasi Mbak sekian M. Oh ternyata di sini dia kasih batasan hanya 500 juta atau misalnya 1 M doang. Jadi ketika teman-teman di lokasi proyek khususnya proyek-proyek PL ya yang sekarang sedang banyak banget di Indonesia itu harus lebih jeli kita baca polisnya karena di situ ada klausa-klausa yang bisa jadi merugikan kita kayak gitu. Nah, di sini juga ada klausa untuk proses pembayarannya. Pembayarannya bisa dilakukan 3 kali installment selama 90 hari. Ada juga yang dia hanya 30 hari. Biasanya kalau belum terlalu dekat dengan atau misalnya belum pernah kerjasama dengan asuransi ini mereka akan kasih 30 hari. Tapi karena kita sudah sering apa ya komunikasi, kemudian juga produknya sudah sering kita terbitkan gitu, biasanya dari asuransi, oh, oke Mbak, nggak apa-apa 90 hari. Proses pembayarannya juga nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian ini termasuk juga tadi ya Bapak Ibu ya, perlindungan-perlindungan atau klausa-klausa lain yang harus dipastikan lagi sama teman-teman engineer terlebih ya. Kemudian di sini ada exclusion, misalnya penalty of delay. Jadi ketika ada delay ya nggak bisa diklaimkan melalui asuransi CAR ini. Kemudian juga ada hal-hal lain lah. Di sini teman-teman harus lebih jeli lagi. Nah, kalau contoh di sini kan memang eh, cuman sedikit ya, tapi bisa jadi jauh lebih banyak daripada contoh ini. Nah, kemudian di sini ada premi gitu ya. Nah, di sini premi yang ditawarkan adalah 0,9. Nah, biasanya kalau untuk proyek-proyek air itu di 0,85, 0,9, 1 bahkan sampai 1 dan 2% gitu. Karena memang tadi udah sering klaim gitu ya Bapak Ibu. Kalau di proyek gedung itu relatif jauh lebih murah. Teman-teman bisa dapat di 0,08, 0,09 itu udah polis yang bagus lah. Semua coveragenya itu ada. Bahkan yang tidak diperlukan itu kadang muncul di situ karena memang proyek-proyek gedung relatif jarang klaim gitu ya. Nah, terus di sini juga ada informasi dari asuransinya siapa. Sebenarnya yang membackup kita atau yang menjamin kita itu siapa saja. Bisa jadi satu proyek itu tidak hanya satu asuransi yang melindungi kita, tapi ada asuransi lain yang bekerja sama melindungi produk kita. Kenapa seperti itu? Karena kadang eh, apa namanya aset atau kondisi perusahaannya sudah tidak bisa melindungi satu proyek terlalu besar biasanya kapasitasnya terlalu besar sehingga mereka memilih bekerja sama. Nah, itu juga kalau untuk proyek-proyek air biasanya ada asuransi yang menolak. Contohnya yang dulu sering di proyek air, tapi karena sering klaim gitu ya Bapak Ibu, misalnya Askrindo, bahkan itu BUMN, tapi mereka mulai menolak ketika ditawarkan produk-produk air atau juga yang bagus lagi ada Jasara Harja misalnya atau produk-produk lain, asuransi-asuransi lain yang
mulai berpikir ulang lah kalau kita memberikan bidding untuk project-project air kayak gitu. Nah, terus di sini juga biasanya ada self insurance. Jadi self insurance itu apa? Self insurance itu yang harus kita tanggung sendiri. Jadi ketika dalam kontrak kita 400 gitu misalnya. Nah, di sini ternyata ada 40%-nya self insurance. Jadi ketika ada kejadian kita ngeklaimkan 5M, nah sudah disetujui 5M, nah dari 40%-nya ini harus kita ganti sendiri atau tidak diganti oleh pihak asuransi, hanya 60% yang mereka tanggung. Jadi ini yang membuat nilai rate itu sendiri naik turun gitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, misalnya kita ngajukan klaim 25, kemudian disetujui oleh asuransi 20M. Nah, ternyata dalam polis kita itu ada material damage 15, kemudian ada removal debris 2,5 gitu ya. Ini klosa-klosanya gitu ya Bapak Ibu, atau batasan-batasannya. Kemudian ada preventive measure-nya 2,5. Nah, seperti apa perhitungannya? Nah, seperti ini. Jadi ketika ternyata sudah disetujuin, maka harusnya ini sebagai pengurang kita. Jadi bukan hak kita untuk eh apa namanya dikembalikan kayak gitu. Nah, tapi dalam hal ini mohon izin material damage ini dari 20 ini adalah terdiri dari material damage 15, removal debris 2,5, kemudian preventif di 2,5. Nah, contoh perhitungannya adalah ketika deductible itu maksimum 20%, maka klaim yang disetujuin maksimum 5M kayak gitu. Nah, ketika 20% dikalikan dengan 15 karena kita klaim material damage adalah 15M tadi ya, maka ini 3M sehingga padahal di sini harus pengurangnya itu minimal 5M sehingga yang digunakan adalah 5M. Nah, di sini 15 dikurangin 5M sehingga hak kita di material damage hanya 10M. Kemudian ada removal debris gitu ya Bapak Ibu, ada batasan ternyata dalam removal debris ini maksimum hanya 500 juta gitu. Nah, meskipun kita klaim 15M, meskipun kita klaim di atas itu lebih besar lagi, tapi karena batasannya 500 juta, maka nanti yang diganti oleh asuransi hanya 500 juta. Meskipun masuk akal ya Bapak Ibu, maksudnya ya, tapi kami memang kerugiannya sekian gitu. Nah, itu nggak bisa karena memang dalam polis kita sudah tertulis bahwa removal debris itu maksimum 500 juta. Ada hal-hal lain misalnya di sini ada preventive measure gitu ya. Kita tadi klaim 2,5 gitu. Nah, ternyata dalam preventif itu nggak ada maksimum atau minimumnya. Makanya dalam preventif itu hak kita adalah 2,5. Makanya tadi sebagai seorang insinyur harus punya kepekaan. Jadi ketika ada kejadian kita harus peka terhadap lingkungan kita atau proyek kita. Harus diapakan. Ketika ada material di lokasi, ada hujan, harus diapakan. Atau misalnya habis pemadatan gitu ya, baru selesai pemadatan ternyata ada curah hujan tinggi, harus diapakan. Belum benar-benar settle gitu misalnya, harus diapakan. Nah, itu lebih kepada keahlian insinyur kita yang diuji di preventive measure itu. Kemudian ini skema proses klaim Bapak Ibu. Jadi sebenarnya proses klaimnya itu seperti apa? Karena proses klaim ini sendiri adalah eh, proses ganti rugi atas tuntutan kita kepada pihak asuransi atau polis yang sudah diterbitkan oleh asuransi. Jadi proses pertama biasanya dalam polis tadi sudah menyebutkan maksimum 30 hari. Apakah bisa Mbak lebih dari 30 hari? Selama ini jarang ya. Jadi biasanya kalau dalam proses klarifikasi dan negosiasi kita minta, ah Pak jangan 30 hari lah Pak. Karena kadang di lokasi aja kita pemindahan lokasi segala macam. Misalnya contohnya di kejadian di Sumatera gitu ya. Bahkan sudah beberapa minggu ini gitu ya. Di sana bantuan belum ada, akses sangat susah gitu. Boro-boro mikirkan gimana kita mau ngeklaim gitu kan Bapak Ibu. Jadi tapi dari asuransi itu sendiri tidak bisa menambah maksimum klaim kejadian itu. Jadi biasanya memang maksimum 30 hari. Tapi barangkali nanti suatu ketika berubah itu sudah ini beda ini lagi ya Bapak Ibu ya. Sudah beda kondisi berarti.
Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita notice to claim. Jadi bentuknya itu adalah notice. Jadi bentuk notice itu sendiri seperti apa? Biasanya macam-macam. Cukup kita telepon dari pihak broker gitu ya, broker atau asuransi kita, halo di sini ada kejadian, itu sudah cukup. Atau kalau ternyata kita telepon nggak bisa, kita bisa datengin langsung gitu di apa namanya kantornya gitu. Pak, di sini ada kejadian gitu. Ternyata nggak memungkinkan karena nggak ada sinyal segala macam. Itu juga termasuk dalam proses notice to claim atau juga bisa dalam bentuk surat. Kita beri email, kita pindah lokasi dulu untuk notice to claim, itu juga produk dari notice to claim. Nah, dalam proses notice to claim ini sendiri juga oh, apakah sudah harus memunculkan nilai kerugian? Belum. Jadi ketika kita notice hanya menginformasikan bahwa proyek kita terjadi bencana atau proyek kita terjadi kerugian atas kondisi tertentu kayak gitu. Tapi dalam notis ini kita harus menyebutkan kondisinya sebenarnya kenapa, disebabkan oleh apa. Nah, kemudian yang kedua adalah salinan polis CAR. Nah, jadi dalam hal ini biasanya asuransi karena dia melindungi beberapa proyek gitu ya Bapak Ibu, nggak hanya kita aja. Dalam proses notice to claim kita harus lampirkan polis itu sendiri, khususnya teman-teman yang tidak atau menerbitkan CAR tidak melalui broker. Jadi biasanya kita bekerja sendiri dengan asuransi. Nah, biasanya asuransi yang agak agak perlu detail lagi gitu. Jadi polisinya yang mana, kemudian proyeknya yang mana, kemudian kontraknya yang mana, apakah sudah pernah endorsement. Nah, eh, itu yang harus dilampirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, endorsement itu sendiri seperti apa? Endorsement itu biasanya adalah adendum. Kalau dalam kontrak kita atau proyek kita, endorsement itu adalah adendum. Tapi bahasa asuransi atau bahasa di proses klaim ini adalah endorsement gitu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya setelah notice kita lakukan survei gitu ya Bapak Ibu, maksimum 1 tahun, harus dilengkapi dengan laporan kronologis kejadian mulai dari eh, kapan kejadiannya, waktunya kapan, di mana. Bahkan biasanya kalau asuransi-asuransi yang detail, tiap menitnya pun harus disampaikan. Jadi misalnya menit sekian kita melakukan ini, menit sekian kita melakukan ini kayak gitu. Nah, ini namanya laporan kronologis kejadian. Bahkan ada juga ketika kita memperoleh rekan bisnis asuransi yang kurang oke gitu ya Bapak Ibu, laporan kronologis kejadian juga harus diterbitkan oleh pihak lain, misalnya dari kepolisian, bisa juga dari owner itu sendiri, eh, dan pihak-pihak lain, misalnya masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ada juga estimasi biaya kerugian atau misal ini nilai kerugian gitu ya, nilai kerugian yang menyebabkan kerugian tadi. Perhitungan mulai dari material damage-nya berapa, kemudian TPL-nya berapa, removal debris-nya berapa, kemudian tindakan preventifnya berapa, tadi biaya tindakan preventifnya. Kemudian selanjutnya juga kita perlu lampirkan dokumentasi sebelum dan sesudah kejadian. Jadi kondisi di lapangan yang sebelum kejadian seperti ini. Nah, ini kenapa ada sebagai ini ya PM gitu ya Bapak Ibu PM project yang ada di project juga staff-staff, kemudian tim-tim project yang ada di lapangan harus sering-sering melakukan dokumentasi lapangan karena seperti BMKG gitu ya. BMKG aja setiap detiknya melakukan monitoring cuaca kayak gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang sama. Harapannya teman-teman project melakukan dokumentasi eh, kondisi project sehingga ketika nantinya ada kejadian itu ada dokumentasi sebelum kejadian. Progres terakhir gitu biasanya. Progres terakhir sebelum kejadian. Nah, kemudian dokumen progres projectnya nanti harus dilampirkan, progress report, side diary, kemudian month report, atau misalnya kita rapat gitu ya, dan lain sebagainya itu harus dilampirkan. Kemudian juga ada BOQ dan AHSP. Biasanya ini untuk eh, ngecek apakah material damage yang kita klaimkan itu memang pekerjaan kita. Karena ada kejadian
saya dapat cerita dari asuransi, ada yang klaimkan ternyata itu item di paket lain gitu. Dia kena kejadian gitu ya, mungkin dia punya dua polis, yang paket A dengan asuransi A, yang paket B dengan asuransi B. Ternyata yang diklaimkan itu adalah paket lain, sehingga kadang asuransi, loh ini bukan termasuk item dalam BOQ-nya dia, kenapa dia klaim? Karena itu bisa langsung dicoret sama pihak asuransi kayak gitu. Kemudian juga dilampirkan juga justifikasi teknis, itu biasanya tujuannya adalah dari asuransi akan ngecek, oh ternyata kondisinya mereka sudah melaksanakan sesuai justeknya, metodenya sudah sesuai, kemudian mutunya sudah oke, sudah sesuai, kok kenapa ini bisa eh, longsor misalnya. Padahal curah hujannya cuma sekian atau seperti apa. Nah, biasanya teman-teman broker, teman-teman asuransi akan ngecek juga di laporan hidrologi ya Bapak Ibu. Misalnya kalau ulang berapa, kalau untuk bangunan air biasanya, misalnya dia kalau ulang 20 tahun, rencananya curah hujan yang bisa ditanganin hanya 190 mm per jam. Nah, ternyata pas dicek oleh BMKG waktu kejadian itu sudah di atas 190 mm per jam, bisa di atas itu 300 mm per jam. Nah, itu hal-hal kondisi ini yang bisa menjadi penyebab kejadian di proyek, meskipun perasaan ketika kita mendesain sebuah proyek harusnya sudah diestimasi akan ada curah hujan sekian sekian. Nah, tapi balik lagi ketika rencana di awal sekian ternyata melebihi gitu ya, melebihi rencana, biasanya eh, bisa menyebabkan kejadian lain di proyek gitu. Terus di sini selanjutnya kita harus lampirkan juga tadi laporan BMKG, kemudian berita acara kejadian dari owner dan pengawas gitu ya. Meskipun ini tadi ya Bapak Ibu ya, tidak semuanya minta. Biasanya hanya asuransi-asuransi tertentu yang, ternyata kejadiannya gede banget Mbak, ini butuh berita acara dari owner, butuh berita acara dari pengawas kayak gitu. Atau juga laporan kepolisian. Nah, laporan kepolisian itu biasanya lebih sering terjadi di proyek-proyek yang mengalami eh, kebakaran. Karena kebakaran itu susah di ini ya Bapak Ibu ya, susah manipulasi lah istilahnya, susah dimanipulasi, sehingga seharusnya ketika terjadi kebakaran ada namanya laporan dari kepolisian atau misalnya dari damkarnya gitu ya. Biasanya penerjunan damkar, kemudian setelah dilakukan penerjunan damkar pasti dilaporkan ke kepolisian, itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Atau misalnya ada maling gitu di proyek, karena theft, maling dan lain sebagainya juga termasuk dalam perlindungan asuransi CAR, itu butuh namanya laporan dari kepolisian. Kemudian juga ada laporan visibility study, kemudian analisis hidrologi kala ulang tadi. Dilengkapi juga dengan kwitansi pembelian atau pergantian. Kalau misalnya kita tadi klaim removal debris gitu ya, alatnya berapa, AHS-nya segala macam itu harus dilampirkan, serta dokumen-dokumen pendukung lain. Nah, sehingga ini harus ada kerjasama dari antar pihak ya. Jadi dari pemimpin project hingga ke tim project itu sendiri, sehingga proses klaimnya dapat berjalan cepat dan segera close gitu Bapak Ibu. Memang agak cukup lama memang pengurusan klaim CAR ini sendiri. Nah, kemudian kita sudah memasuki di sesi-sesi terakhir ya Bapak Ibu, kesimpulannya. Nah, ini saya sebenarnya menjelaskan secara umum-umumnya saja karena saya rasa eh, ilmu asuransi CAR ini sedikit sedikit lah dibahas di dunia konstruksi ya Bapak Ibu. Bahkan dulu saya sebelum berkecimpung di sini waktu disiplin keilmuan di perkuliahan gitu ya, itu jarang sekali membahas namanya asuransi kontraktor all risk, dan bahkan mungkin kalau saya nggak masuk dalam proses bisnis dunia konstruksi, saya sendiri juga nggak tahu, sehingga ini adalah ilmu-ilmu yang umum umum dulu dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti ketika ada harus pembahasan lebih lanjut, bisa request ke PII biar kita adakan juga sesi lebih lanjut kayak gitu. Nah, dari hal ini kesimpulan yang kita dapat adalah seorang insinyur harapannya dapat mengetahui dan eh, mengelola proyek itu melalui asuransi CAR. Asuransi CAR ini harapannya menjadi pelindung, jaminan dari Bapak Ibu sekalian dalam mengelola proyek
secara berkelanjutan karena asuransi CAR merupakan instrumen penting dalam kita mengelola proyek, manajemen resiko dalam proyek, resiko-resiko yang terjadi dalam proyek, serta merupakan salah satu jenis eh, manajemen resiko yaitu transfer resiko. Strategi gimana kita menangani sebuah resiko yang salah satunya adalah transfer resiko kepada pihak ketiga yakni asuransi CAR. Nah, kemudian memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap all risk gitu ya. Basicnya itu sebenarnya all risk, jadi tidak ada batasannya. Nah, batasannya itu apa? Exclusion tadi Bapak Ibu. Jadi sesuai bagaimana kita negosiasi dengan asuransi, bagaimana kita meminta eh, coverage-nya dari asuransi, apakah bisa, apakah enggak, kemudian biaya yang kita punya itu sebenarnya berapa. Nah, sehingga itulah kenapa CAR itu sendiri disebut sebagai all risk basis gitu. Kemudian manfaat lain yang bisa kita dapat dari asuransi ini adalah harapannya dapat mengurangi potensi cost di project ketika terjadi resiko, kemudian menjamin kepatuhan terhadap kontraktual kita gitu ya Bapak Ibu. Dalam kontrak kita bersepakat dengan owner, pemberi jasa gitu ya. Eh, Harapannya dengan adanya asuransi CAR ini kepatuhan kita terhadap kontrak jauh lebih meningkat dan mereka juga bisa repeat order kepada kita kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menjaga laba. Kenapa di sini ada menjaga laba? Karena ketika sebuah project mengalami kerugian bisa jadi itu menjadi biaya gitu ya, dikeluarkan dalam biaya sehingga labanya bisa turun gitu. Nah, sehingga adanya asuransi CAR ini harapannya menjaga laba dari project itu sendiri tidak turun dan tetap stabil kayak gitu. Selanjutnya, sebagai strategi transfer resiko tadi sudah kita jelaskan di depan bahwa asuransi CAR ini adalah pihak ketiga sehingga ketika terjadi resiko, usaha kita atau strategi kita adalah mentransfer agar resiko ini enggak menjadi tanggung jawab dari kontraktor itu sendiri, bukan menjadi wewenang dari kontraktor itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi potensi perselisihan hukum. Ini ada hubungannya dengan menjamin kepatuhan kontrak tadi. Jadi ketika kita melaksanakan kontrak sesuai dengan perjanjian di depan, seharusnya potensi perselisihan hukum itu berkurang. Kayak gitu, kualitas kita, project kita itu menjadi jauh lebih bagus. Dan mungkin di mata owner, di mata pemberi kerja, nama kontraktor kita gitu ya, nama perusahaan kita jadi lebih harum gitu. Sehingga perselisihan antar pihaknya itu dapat kita reduce gitu. Kemudian yang terakhir adalah menjaga keberlangsungan dan safety net dari project itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah merencanakan dari awal, saya maunya 3 bulan sudah selesai. Ketika terjadi sesuatu di tengah, Bapak Ibu tinggal memindahkan risiko itu ke pihak ketiga atau ke asuransi, Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan prosesnya. Yang penting sudah didokumentasi gitu ya Bapak Ibu, sambil kita klaimkan pekerjaannya sudah bisa dikerjakan lagi, sudah bisa dilanjutkan lagi tanpa adanya gangguan keterlambatan pelaksanaan proyek gitu. Cukup sekian dari saya, Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, maaf. Baik, terima kasih Mbak Kiki atas penjelasannya yang eh, sangat mendetail, sangat eh, semoga Bapak Ibu sekalian dapat menerima ilmu yang telah disampaikan oleh Mbak Kiki dengan baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita sudah memasuki sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai apa yang telah disampaikan oleh Mbak Kiki tadi, atau mungkin Bapak Ibu ingin eh, ya bertanya-tanya mengenai hal yang berkaitan dengan asuransi CHR ataupun asuransi di dalam dunia konstruksi. Kita buka sesi diskusi Bapak Ibu. Dipersilakan bisa raise hand. Hmm, Namun untuk sesi diskusi ini kita batasi mungkin hanya satu atau dua penanya saja karena waktunya juga eh, sudah mendekati pukul 3 sore ya. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana? Ya, sembari kita menunggu apakah dari peserta ada yang ingin bertanya, em, webinar Engine Room oleh BKTKPI episode 2 ini merupakan salah satu webinar series
yang diselenggarakan oleh BK Teknik Kelautan PI, di mana untuk Engine Room ini mengangkat topik-topik mengenai dunia keinsinyuran secara umum. Jika Bapak Ibu mungkin telat ya untuk masuk ke webinar hari ini, jangan takut karena rekaman dari webinar ini akan kami upload ke YouTube. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga masih ingin nonton dari awal begitu ya, em, bisa di nanti bisa cek aja di sosial media kami. Eh, oh, ini sudah ada pertanyaan dari Bapak Nizar Abib Raya. Em, Pertanyaannya adalah, dalam konstruksi, apakah ada aturan mengenai pihak mana yang sebaiknya melakukan penutupan asuransi? Apakah misalnya dari owner dengan adanya pay item atau dari pihak kontraktor dari RBP-nya? Terima kasih. Dan Kiki, silahkan. Bisa langsung dijawab ya Mbak ya. Iya, Eh, Mbak. untuk di proyek konstruksi sendiri biasanya memang dia pay item ya Mas ya. Tidak semua sih, tidak semua proyek itu pay item. Tapi ketika itu menjadi pay item harus diterbitkan. Tapi memang yang menerbitkan biasanya dari owner meminta kita gitu. Jadi ketika nanti bekerja sama dengan asuransi, pihak kita yang eh, harus bekerja sama dengan asuransinya, bukan owner, sehingga para pihaknya meskipun secara para pihak di situ tetap ada ownernya seperti itu sih Mbak. Mungkin terjawab Mas Nizar. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Nizar ya. Semoga jawaban dari Mbak Kiki terjawab, Mas Nizar. Selanjutnya juga ada pertanyaan dari Mas Fahrul. Mas Fahrul Wibowo, bagaimana pelindungan CAR terhadap force major seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran? Oke, jadi memang untuk asuransi CAR itu sendiri bukan hanya terhadap gempa bumi, banjir maupun kebakaran, tapi secara umum asuransi CAR lebih banyaknya atau lebih condongnya atau dimanfaatkannya oleh para insinyur dan engineer itu lebih kepada asuransi yang melindungi gempa bumi, banjir, kebakaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, prosesnya seperti apa? Seperti tadi, jadi ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi banjir ataupun kebakaran dan lain sebagainya, dari kita sebagai yang bekerja sama gitu ya dengan asuransi harus melakukan notice to claim, notice to claim ke para pihaknya. Kemudian dari produk asuransi ini sendiri yang akan menggantikan sesuai dengan kerugian yang terjadi di project. Nah, tapi dalam prosesnya juga Mbak, jangan lupa bahwa asuransi punya hak atau punya tugas untuk melakukan aparsial atau perhitungan atau peninjauan atas produk yang sudah diklaimkan tadi gitu. Memastikan bahwa memang yang diklaimkan dengan kondisi polisnya itu sudah sesuai, karena tidak mungkin sih Mbak asuransi mau diklaimkan kayak gitu ya, karena memang klaim itu kan produk yang mengeluarkan biaya gitu ya untuk asuransi kayak gitu sih. Semoga terjawab Mas Fahrul. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Mas Fahrul, semoga jawaban dari Mbak Kiki yang menjawab. Kemudian ini mungkin kita memasuki ke pertanyaan terakhir ya Mbak Kiki. Ada dari Pak Amiruddin. Dalam penanaman mangrove juga ada konstruksi hibrid atau konstruksi lahan penanaman. Nah, apakah konstruksi tersebut bisa di cover oleh asuransi? Mohon izin dari Pak Amiruddin. Semua jenis konstruksi dapat di-cover dalam asuransi CAR, Pak, dan bahkan mungkin dalam asuransi-asuransi lain juga ada apa jaminannya gitu ya, Pak. Bisa dipilih. Jadi memang sebenarnya yang harus kita tekankan di sini asuransi atau jaminan itu sendiri ada batasan, ada coverage, ada namanya kalau dalam kontrak itu ruang lingkup. Jadi itu yang harus kita pastikan dari awal. Apakah jenis proyek kita itu sendiri bisa atau sesuai dengan jenis asuransi yang akan dilindungi. Dan kalau untuk dalam hal ini konstruksi hibrid gitu ya atau konstruksi lahan penanaman, saya rasa karena di situ mungkin ada area yang bisa jadi longsor gitu ya Bapak Ibu atau seperti apa itu bisa masuk dalam asuransi CAR juga. Tapi tergantung lagi konstruksi konstruksi jenis konstruksinya seperti apa. Apakah memang eh, hanya istilahnya proses konstruksinya saja yang Bapak mau coverkan atau dia ketika dia sudah menjadi produk yang akan Bapak asuransikan seperti itu. Tergantung pemilihan jenisnya tadi Mbak. Semoga menjawab Pak Amiruddin.
Baik. Terima kasih Mbak Kiki. Semoga jawabannya terjawab ya Pak Amiruddin. Mungkin kalau ada diskusi lebih lanjut bisa nanti melalui Mbak Anggi ya. Jadi bisa komunikasi lebih tektokan nanti kontak saya bisa dikirimkan Mbak Oh seperti itu. iya, maaf, maaf kepada Bapak Ibu peserta karena waktunya juga terbatas. Jadi mohon maaf untuk diskusi ditutup sampai ini. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin ada berdiskusi dengan Mbak Kiki, nanti bisa bergabung di grup WhatsApp webinar BKTKPI, di mana di situ ada update-update mengenai webinar oleh BKTKPI. Nanti jika Bapak Ibu ingin memiliki kontak dari untuk Mbak Kiki ya, nanti bisa bertanya Ya, ke Mbak. admin BKTK, bisa ke saya, Anissa. Baik, mungkin Mbak Kiki juga karena ada urusan mendesak sebelum ditutup, apakah ada bisa menyampaikan closing statement-nya? Ya, oke Mbak. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan sih Mbak ya. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut di ruang diskusi lain gitu Bapak Ibu karena memang agenda dengan PII juga sepertinya sudah memasuki waktu selesai gitu ya Bapak Ibu. Closing dari saya sebagai seorang insinyur, engineer, harapannya semoga Bapak Ibu tertarik gitu ya untuk mempelajari lebih dalam terkait asuransi konstruksi gitu ya, asuransi konstruksi. Jadi bukan hanya asuransi CAR, harapannya adalah dengan adanya asuransi ini, Bapak Ibu jauh lebih pede melaksanakan proses konstruksi, sehingga ketika terjadi sesuatu di proyek, tidak perlu lagi memikirkan, ah, saya harus apakan ini, harus keluar biaya lagi gitu, harus lakukan CCO gitu kan biasanya untuk kejadian-kejadian tertentu di proyek gitu melalui owner gitu. Nah, dengan adanya asuransi, saya rasa sebagai seorang engineer atau insinyur Bapak Ibu dapat lebih pede untuk melaksanakan proses konstruksi. Tidak perlu lagi menunggu itu diselesaikan karena Bapak Ibu tinggal foto cepret-cepret-cepret, kemudian notice to claim ke asuransi, Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan proses konstruksinya. Itu akhir kata dari saya. Semoga ada sesi lanjut ya Mbak ya, barangkali next Ya, time. baik. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bergerak di bidang keinsinyuran dan engineer gitu ya. Bapak Ibu, terima kasih Mbak Anggi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Kiki. Mungkin sebelum kita eh, tutup sesi ini, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Bapak Ibu sekalian, silakan Bapak Ibu sekalian yang masih ada di ruang Zoom bisa open kameranya. Kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Ya, masih kami tunggu jika masih ada yang ingin menyalakan kameranya. Bisa ada sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Kemudian di yang halaman kedua, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih karena telah hadir dan telah berada hingga akhir dari sesi webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Kiki sebagai narasumber webinar kita. Terima kasih juga kepada Mas Mehdi selaku perwakilan dari BK Teknik Kelautan PI. Kami dari BKT KPI selalu melakukan mengadakan acara-acara webinar seperti ini, terutama yang mengangkat tema-tema keinsinyuran yang sangat berkaitan erat dengan insinyur Indonesia, baik itu dalam teknik kelautan ataupun teknik-teknik lainnya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai webinar-webinar oleh BKTKPI, bisa bergabung di grup WhatsApp khusus webinar BKTKPI yang linknya sudah ada di grup di kolom chat dan juga bisa memantau sosial media kami baik itu di Instagram, Facebook ataupun LinkedIn ataupun juga grup Telegram kami juga ada. Eh, untuk selanjutnya, insya Allah di bulan Januari kita akan kembali mengadakan workshop pelatihan pengisian FAIP dan cara mendapatkan STRI bagi Bapak Ibu yang berminat untuk
mendapatkan SKIP atau surat atau sertifikat kompetensi insinyur profesional di Januari nanti, dan juga pada tanggal 23 Januari kita ada pelatihan perdana dari BKTPI, yaitu pelatihan mengenai TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Semua informasi ada di sosial media kami. Kami dari BK Teknik Kelautan PII, terutama saya pribadi, minta maaf apabila ada terdapat salah kata pada sesi hari ini. Sesi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. disilahkan Terima kasih untuk banyak, Mbak. ya, terima kasih juga Mbak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia, sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi